Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Ahmad Asyrori Al-Ishaqi. Kiai Ahmad Asyrori Al-Ishaqi merupakan putra dari Kiai Usman Al-Ishaqi. Beliau mengasuh pondok pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. Kelurahan Kedinding Lor terletak di Kecamatan Kanjeran, Kota Surabaya. Di atas tanah kurang lebih 3 hektar berdiri pondok pesantren Al-Fitrah yang diasuh Kiai Ahmad Asyrori, putra Kiai Usman Al-Ishaqi. Nama Al-Ishaq dinisabkan kepada Maulana Ishaq, ayah Sunan Giri, karena Kiai Usman masih keturunan Sunan Giri semasa hidup. Kiai Usman adalah mursyid Tarekat Qadiriyah wa Nasabandiyah. Kiai Ahmad Asyrori Al-Ishaq lahir di Surabaya pada tanggal 17 Agustus 1951. Ayah beliau, Kiai Usman Al-Ishaqi, adalah seorang mursyid Tarekat Qadiriyah wa Nasabandiyah. Secara nasab beliau masih keturunan salah satu wali songo, yaitu Sunan Giri. Nasab Ahmad Asyrori Al-Ishaq, Muhammad Usman, Surati Abdullah, Mbah Deso, Mbah Jarong, Kiai Agung Mas, Kiai Penembahan Bagus, Ki Ageng Pangeran Sedang Rana, Penembahan Agung Sido Mukti, Pangerang Kawugo, Fadlullah Sido, Sunan Partai, Ali Sumadrio, Muhammad Ainul Yakin, Sunan Giri, Maulana Ishaq Ibrahim Al-Akbar, Ali Nurul Alam, Barokat Zainul Alam, Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, Ahmad Syekh Jalalul Amri, Abdullah Khan, Abdul Malik Awali, Muhammad Sohib Mirbab, Ali Khalid Qasim Awali, Muhammad Awali Ubadillah, Ahmad Al-Mujhajir, Isanah Qotib Ar-Rosim, Muhammad An-Naqib, Ali Al-Uraidi, Jafar Al-Sodik, Muhammad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin, Husaini bin Ali, Ali bin Abi Thalib, Fatimah bin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Asyrori belajar di sejumlah pesantren seperti Pesantren Darul Ulum Peterongan, Jombang, Jawa Timur, Pesantren Al-Hidayah Pare, Kediri, Jawa Timur, Pesantren Al-Munawir, Yogyakarta, Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat. Mendirikan pesantren setelah mengembang posisi mursyid dan melanjutkan aktivitas pengajian di kediaman sang ayah di Jatipuro, Surabaya. Kiai Asyrori awalnya hanya menerima beberapa anak yang dititipkan jamaah pengajian terletak untuk belajar agama lambat laut. Semakin banyak jamaah yang menitipkan anaknya untuk belajar, Kiai Asyrori kemudian berinisiatif memindahkan aktivitas
terkaitnya ke dinding lor pada tahun 1985. Di tempat ini ia memiliki sepetak lahan yang di atasnya kemudian dibangun ponpes. Seiring bergulingnya waktu, Ponpes Al Fitrah pun terus berkembang dan kini telah menepati lahan seluas 3 hektar. Tentu saja pembangunan dan perluasan ponpes ini dilakukan secara bertahap, baik dengan dana pribadi maupun sumbangan dari para santri. Dengan jumlah sekitar lebih dari 3.000 orang, Ponpes Al Fitrah kini mengolah semua jenjang pendidikan, mulai dari TK, madrasah, ibtidaiyah, aliyah, maudalah, manhaj ali, taman pendidikan Al-Quran, TPQ, hingga sekolah tinggi agama Islam STAI Al Fitrah. Selain untuk sarana pendidikan, ponpes ini sering kali digunakan sebagai tempat untuk menggelar acara besar tarekat seperti Hol Akbar yang dihadiri ribuan pengikut tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Beberapa politis kondang negeri ini juga pernah berkunjung ke ponpes ini, namun hal itu tak lantas membuat Kiai Asrori jenuh lalu terserat ke politik praktis. Di kalangan orang-orang terdekatnya, Kiai Asrori dikenal sebagai sosok yang harus publikasi. Ia pun sangat jarang marah, seperti pernah dikatakan sang istri, Nyai Mutia, bahwa suaminya adalah sosok yang sangat menghormati orang lain. Tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Sang ayah adalah salah satu dari 3 pimpinan tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. 2 mursyid lainnya adalah Kiai Maki dari Karangkates, Kediri, dan Kiai Bahri dari Mojosari, Mojokerto. Sepeninggal Kiai Usman pada tahun 1984, kepimpinan tarekat Qadiriyah dilanjutkan oleh Kiai Asrori. Estafet kepimpinan terletak kepada Kiai Asrori, memang sesuai dengan wasiat Kiai Usman. Saat itu Kiai Asrori berusia 30 tahun dan dinilai masih terlalu muda untuk menjadi seorang mursyid. Namun berkat kecerdasan dan ketawaduannya, rendah hati, ia berhasil menjalankan perannya sebagai pemimpin tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah. Sikap istiqomahnya menjadi panutan jamaah tarekat dari seluruh dunia. Di bawah kepimpinan Kiai Asrori, tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah berkembang pesat, terutama di Indonesia, terlebih setelah kedua kepimpinan tarekat di Kediri dan Mojokerto mulai terserat dunia politik. Tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah, pimpinan Kiai Asrori pun menjadi alternatif di kalangan penganut terkait karena dianggap lebih netral dan mengayomi umat. Oleh para sahabat santri dan para pengikutnya, Kiai Asrori dikenal sebagai pribadi yang memiliki kesantunan luar biasa. Tak hanya di kalangan tarekat dan ponpes, Kiai Asrori juga mampu bergaul dengan kalangan
profesional melalui pendekatan yang dianggap kalangan pondok tidak lazim. Keluasan sang kiai menyampaikan pesan Islam membuat beberapa kalangan konvensional terpikat untuk bergabung ke dalam tarekat. Wisnu menyebut cukup banyak murid Kiai Asrori yang berlantara berkalangan akademis, arsitek, penjabat, hingga pengusaha. Bahkan sejumlah warga keturunan Tiongkok dari Surabaya dan Semarang pun tertarik mengikuti pengajian beliau. Mereka tertarik mendengarkan petuhan-petuhan yang kita karenakan pesan yang ia sampaikan selalu menyejukkan dan tidak pernah memvonis. Kiai Asrori meninggalkan satu orang istri bernama Hajah Sulistiowati dan 5 orang anak, 2 laki-laki, 3 perempuan. 1. Sierah Anadia Safira Asalfalafi, Ainun Yakin, Nurul Yakin, Sailah As-Sabarina. Namun pada tanggal 18 Agustus tahun 2009, tepat sehari setelah perayaan kemerdekaan RI, ulama yang syarat ilmu dan teladan ini harus pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan keluarga, santri dan para pengikut tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ia wafat karena kondisi kesehatannya yang terus menurun. Beliau dimakamkan di lingkungan pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. Hingga berita ini diturunkan ribuan jamaah dari seluruh pelosok Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, dan Australia masih bertahan di Masjid Areal Ponpes untuk melantunkan doa tahlil dan yasin di depan pusaran makam pemimpin tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah. Ribuan jemaah dan seluruh pelosok Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Hong Kong, dan Australia masih bertahan di Masjid Areal Ponpes untuk melantunkan doa tahlil dan yasin di depan pusaran makam pimpinan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah. Wallahu alam, kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.